Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat donat Korea dengan krim, donat ala Ceko, dan donat bomboloni. Yuk kita tonton cara pembuatannya. Siapkan bahan: tepung terigu protein sedang 250 gram, susu bubuk 2 sendok makan, lalu gula 3 sendok makan, lalu baking powder 1/4 sendok teh, 2 kuning telur, ragi instan, dan margarin. Pertama, kita larutkan dulu antara telur dan gula, lalu kita beri air hangat. Kita campurkan sampai gulanya larut. Diaduk hingga gulanya larut ya, jangan sampai ada gula yang tertinggal. Kita masuk ke tahap kedua, yakni untuk bahan keringnya. Kita masukkan semuanya, tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Tercampur semua ya. Lalu kita masukkan adonan basahnya atau adonan cairnya sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk dengan menggunakan sendok atau bisa juga menggunakan tangan. Nah, ini kita udah masukin semua cairannya. Lalu kita aduk-aduk dengan menggunakan tangan. Aduk-aduk terus sampai tepungnya tercampur. Dan semua adonannya tercampur. Nah, sudah tercampur semua. Sekarang kita buat raginya. Ragi yang kita gunakan di sini adalah ragi baru, jadi tidak perlu diaktifkan, sebanyak setengah sendok makan. Lalu kita buat pasta. Oke, raginya sudah jadi, lalu kita masukkan ke dalam adonan, lalu aduk-aduk hingga merata, hingga ragi tercampur ke seluruh adonan. Nah, sudah tercampur, lalu kita masukkan margarin. Nah, margarin bisa kita ganti butter ya kawan-kawan ya. Kalau dengan menggunakan butter lebih enak lagi teman-teman, lebih enak dan lebih harum tentunya. Kita campurkan dengan margarin. Di sini sengaja saya tidak pakai garam ya. Nah, di sini margarinnya kita remas-remas adonannya agar margarinnya tercampur. Setelah diremas, nanti adonan akan menyatu dan tidak akan lengket. Nah, sudah jadi, kita diamkan selama 1 jam. Berikut yang sudah mengembang, lalu kita keluarkan gasnya dengan cara kita tekan-tekan seperti ini ya, lalu kita bulatkan. Nah, adonan seperti ini ya, sebenarnya ulennya nggak terlalu pakai tenaga banget ya, jadi asal tercampur aja. Dan ini siap kita potong. Oke, kita taburi tepung di atas meja agar tidak lengket. Dan kemudian siap kita potong. Di sini saya tidak menggunakan timbangan, jadi hanya dikira-kira saja. Adonan saya bagi 2. Lalu saya bagi lagi menjadi 4. Nah, sudah terpotong semua. Ini kira-kira saya dapat sekitar 18 potong. Nah, setelah itu saya susun.
Dan jangan lupa ditutup menggunakan plastik ya, agar adonannya tidak keras. Nah, di sini kita akan bulat-bulatkan seperti ini ya. Bulat-bulatkan hingga membentuk bulatan yang sempurna. Oke, sudah jadi bulat ya. Lakukan ke semua adonan. Teman-teman jangan lupa di like dan ditekan tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi buat videonya dan berbagi tips dan resep masakan yang akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini saya sudah susun kertas nasi. Lalu adonan yang sudah saya bulatkan tadi saya letakkan di atas kertas nasi. Nah, jangan lupa ditutup dan didiamkan selama 15 menit. Nah, sudah 15 menit. Sekarang kita siap untuk membentuk adonan. Agar tidak lengket, adonan yang sudah dironding kita masukkan ke dalam tepung bagian bawahnya dan kemudian ditekan-tekan atau dipipihkan hingga gasnya keluar. Dalam proses perdonatan ini namanya degassing atau pengeluaran gas yang ada dalam adonan. Kita lakukan ke semua adonan ya teman-teman ya. Untuk bentuk selanjutnya saya akan bentuk untuk donat ring. Nah, di sini cara yang gampang, kita tekan-tekan, lalu ambil tengahnya, lalu bolongkan dengan kedua jari dan diputar-putar. Lakukan untuk sebelahnya, ditekan-tekan, lalu tengahnya ditusuk dengan menggunakan jari, lalu dibulatkan. Terputar ya, kita pipihkan lagi. Untuk adonan yang terakhir, saya ingin membuat ring, tapi bolongannya saya cetak dengan tutup botol. Tapi baluri dengan tepung dulu ya tutup botolnya agar tidak lengket. Lalu setelah dibentuk semua, kita tutup dengan menggunakan plastik ataupun dengan menggunakan serbet ya. Dan kita proofing selama 45 menit
hingga 1 jam tergantung suhu yang ada di tempat teman-teman ya. Kalau panas bisa 45 menit, tapi kalau misalnya suhunya dingin bisa lebih dari itu ya teman-teman. Sambil menunggu kita panaskan minyak. Nah, di sini minyaknya sudah panas dan jangan lupa gorengnya di api yang kecil ya teman-teman dengan minyak yang panas. Nah, ini fungsinya kertas nasi agar adonan yang sudah dibentuk tidak kita pegang-pegang lagi teman-teman. Oke, digoreng semuanya. Nah, di sini jangan dibalik-balik ya teman-teman, cukup 1 kali balik saja. Kalau mau melihat apakah adonan sudah matang atau tidak, tinggal diintip saja teman-teman. Bisa menggunakan sumpit ataupun lidi. Nah, di sini sudah matang. Tinggal kita balik. Warnanya kalau sudah matang bisa kecoklatan atau warna kuning keemasan ya teman-teman. Jangan terlalu gosong ya. Nanti kulitnya keras. Nah, masak sampai matang. Kalau sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Nah, adonan yang bagus dan adonan yang empuk dengan ciri-ciri white ringnya keluar ya teman-teman ya. Apa itu white ring? White ring adalah lingkaran putih di pinggiran donat. Saat meniriskan jangan terhimpit-himpit ya teman-teman. Nanti donatnya bisa penyok. Nah, sekarang kita goreng semuanya hingga semuanya matang ya teman-teman. Nah, ini donatnya sudah ditiriskan semua. Lihat tuh white ringnya, waduh bagus banget ya, white ringnya ada muncul, berarti menandakan bahwa donat kita ini proofingnya pas dan dijamin lembut tentunya. Nah, ini yang ring menggunakan cetakan tadi bagus ya jadinya. Ini menggunakan jari dan ini juga ringnya menggunakan jari. Lubangnya lebih kecil ya teman-teman ya kalau menggunakan jari. Nah, sekarang kita siapkan untuk pemberian topping ya teman-teman. Pertama, kita akan membuat poboloni. Nah, di sini kita siapkan gula dingin. Lalu masukkan donat ke dalam gula dingin. Lalu kita aduk-aduk hingga donat tercampur dengan gula. Nah, sekarang waktunya untuk pemberian isian. Pertama, kita bolongkan dengan menggunakan sumpit ataupun gunting. Lalu kita semprotkan dengan menggunakan plastik segitiga. Untuk selainya, di sini saya menggunakan 2 warna, yakni selai coklat dan selai stroberi. Nah, donat poboloninya udah jadi teman-teman ya. Nah, sekarang yang kedua, saya akan membuat donat Korea dengan menggunakan white cream. Nah, di sini kita belah donatnya dengan menggunakan pisau, tapi tidak terputus ya teman-teman. Jadi bagian belakangnya tidak terputus, bagian depannya terbuka. Lalu kita olesi whipped cream. Nah, di sini saya menggunakan whipped cream cair, lalu saya mixer hingga mengental dan saya masukkan ke dalam donat. Nah, lalu
lalu diberi topping Oreo. Nah, jadi deh donat Koreanya. Nah, yang selanjutnya saya akan membuat donat ala Jeko ya teman-teman, dengan pemberian topping glaze. Nah, di sini glaze-nya saya beli yang sudah jadi ya teman-teman. Banyak kok di toko-toko kue terdekat. Nah, di sini saya menggunakan rasa vanila, lalu tiramisu, alpukat, coklat, dan gula. Untuk hiasannya bisa digunakan seres atau bisa juga dengan menggunakan kacang almond, Oreo, keju. Nah, di sini saya menggunakan hiasannya. Saya masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu saya hias ya, seperti ini. Nah, jadi donat ala Jeko-nya. Kita tes kelembutan ya. Yuk kita buka donatnya. Kita lihat serak-serak donatnya. Nah, ya donatnya lembut banget tuh teman-teman, dan tidak kopong juga ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.